Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Ceriani Lao. Saat ini kakak akan memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Kakak berprofesi sebagai perawat. Nah, kakak mau bertanya. Di sini adik-adik pernah mendengar enggak penyakit HIV dan AIDS? Yang pernah mendengar boleh angkat tangan. Adik-adik kan sudah remaja, setidaknya di medsos sudah banyak yang bisa melihat tentang penyakit ini. Ya, terima kasih. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang penyakit HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Jadi dari HIV ketika tidak berobat, dia akan ke AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Nah, kalau AIDS adalah singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi dari serangan penyakit luar seperti kuman, virus, dan penyakit lainnya. AIDS melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh, sehingga akhirnya berdatanglah berbagai jenis penyakit lain. AIDS atau acute didapat bukan penyakit keturunan. Imun, sistem kekebalan tubuh, defisiensi kekurangan, sindrom, kumpulan gejala-gejala penyakit. Nah, AIDS adalah suatu penyakit retrovirus epidemik menular yang disebabkan oleh infeksi HIV yang pada kasus berat bermanifestasi sebagai depresi berat imunitas seluler dan mengenai kelompok risiko tertentu, termasuk pria homoseksual atau biseksual, penyalahgunakan obat intravena, penderita hemofilia, homofilia, dan penerima transfusi darah. Hubungan seksual dari individu yang terinfeksi virus tersebut. Penyebab HIV/AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin menurun, banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada akhirnya, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Tanda dan gejala HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah infeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya.
sehingga mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala di atas memang yang saya sebutkan tadi memang tidak khas karena dapat terjadi pada penyakit yang lain. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu pertama demam berkepanjangan, jadi demam sudah turun-turun, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu menurunnya aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar, lipatan paha, ketiak juga, diare atau mencret terus menerus tanpa sebab yang jelas. Jadi tiba-tiba kenapa so diare, so balik-balik di WC, padahal tidak ada sebab apapun. Batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, dan kulit gatal dan bercak merah kebiruan. Jadi kalau adik-adik ada yang kasus-kasus seperti ini, misalnya DP tanda dan gejala seperti ini, lebih baik datang periksa ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Kalau misalnya adik-adik merasa kita ini so bergaul bebas, ya silakan. Ketika mendapat tanda gejala ini, adik-adik silakan berperiksa. Nah, gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi opportunitis. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, atau parasit yang juga bisa hidup dalam tubuh kita. Yang bila sistem kekebalan tubuh baik kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Pada umumnya penderita AIDS akan meninggal sekitaran 2 tahun setelah gejala AIDS itu muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan saraf atau neurologis. Cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS. Jadi adik-adik semua, kalau memang kan masih remaja, usahakan jangan torang terjebak dalam hubungan bebas. Bergaul, tapi kalau misalnya torang sudah terjerumus dari hubungan bebas, ya bisa-bisa terkena seperti ini. Apalagi gonta-ganti pasangan. Itu memang resiko kalau gonta-ganti pasangan, apalagi laki-laki mau perempuan sama kalau gonta-ganti pasangan dan berhubungan di saat di usia masih remaja seperti ini. Dan kedua, ibu pada bayinya. 3, darah dan produksi darah yang tercemar HIV/AIDS. Jadi misalnya orang bertransfusi atau transfusi darah, tiba-tiba ternyata yang transfusi itu ada penyakit, tapi kan jarang terjadi karena sebelum ditransfusi pasti akan diperiksa dulu.
pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, alat-alat untuk menoleh kulit, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Jadi biasanya kok ini kalau jarum suntik dipakai secara bergantian itu biasanya itu orang-orang yang menggunakan narkoba. Jadi adik-adik harus hati-hati. HIV tidak menular melalui yang pertama air mata, keringat, air liur, ludah, air kencing, peralatan makan bersama piring sendok gelas, pakaian handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersamaan, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS, gigitan nyamuk, hubungan sosial yang lain. Jadi HIV/AIDS itu tidak menular kalau cuma orang bersentuhan, dia tidak menular secara begitu, tapi dia menular lewat darah. Nah, ada cara pencegahan supaya kita tidak terkena HIV/AIDS. Mencegah penularan HIV/AIDS dikenal dengan prinsip ABCD, yaitu A. Abstinence merupakan suatu upaya tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. Jadi adik-adik kalau belum menikah, jangan sekali-sekali adik-adik mau coba-coba untuk berhubungan. Nah, be faithful merupakan suatu upaya tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kala lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C. Kondom. Melakukan hubungan seksual yang aman dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Jadi D. Don't share syringe. Don't injeksi. Jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. E. Safe equipment. Hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan HIV/AIDS. Obat-obat antiretroviral, atau ARV adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obat ini tidak membunuh virus, tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dengan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV adalah yang pertama NRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Jenis ARV ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk mengendalikan diri. NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitors,
Golongan ARV ini menghambat perkembangan HIV dalam sel tubuh. Jadi ketika orang sudah HIV, sebenarnya itu penyakit itu tidak akan sembuh, tapi pengobatannya hanya memperlambat pertumbuhan virus saja. Protease inhibitors. ARV jenis ini akan menghilang protease jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Entry inhibitors. ARV jenis ini akan menghalangi HIV untuk memasuki sel-sel CD4. Integrase inhibitors. Jenis HRV ini akan menghilang integrase protein yang digunakan HIV untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel CD4. Konsumsi obat secara teratur. Jadi ketika sudah mendapat penyakit ini ya konsumsi obat secara teratur. Efek samping obat HIV, semua pengobatan HIV memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Jika terjadi efek samping dan tidak normal, Anda mungkin perlu mencoba kombinasi obat-obat ARV yang lain. Berikut contoh efek samping yang umumnya terjadi: kelelahan, mual, ruam pada kulit, diare, satu bagian tubuh menggemuk, bagian lain kurus, perubahan suasana hati. Pencegahan HIV/AIDS lainnya juga. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat dan tidak beresiko. Tidak melakukan hubungan seks pranikah. Bagi yang sudah menikah, setialah pada pasangan. Jadi adik-adik kalau so menikah, berikut so sukses, so menikah, marilah kita setia pada pasangan. Tidak menggunakan obat-obat terlarang, atau biasa kan kalau narkoba biasa pakai suntik. Jadi ya hindari seperti itu. Menggunakan alat yang steril, tidak bergantian secara, dan pakai seperti jarum suntik, pisau atau cukur. Jadi hati-hati kalau misalnya orang pakai yang suntik-suntik itu, atau kali tato. Nah, itu lebih baik tidak boleh. Itulah penyuluhan dari kakak tentang penyakit HIV/AIDS. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan penyuluhan dari kakak.